Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan rutinitas mingguan kita, yaitu mudzakarah kitab Fathul Qarib karangan Al-Imam Ibnul Qasim Al-Ghazi rahimahullah. Sekarang kita telah sampai di kitab sholat dalam bab sunanus sholah, yang insyaallah akan dibacakan dan disyarahkan oleh Al-Ustadz Muhammad Fakhri. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, insyaallah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan lagi kajian kita masuki bab hukum salat, bab sunah-sunah salat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulihil karim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'a bihi wa bi ulumihi fid dharain, ya insyaallah, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu sunanuha qabla ad-dukhuli fiha syai'an. Adapun salat, sunah-sunah salat sebelum masuknya ke dalam salat itu ada dua perkara. Ini sunah sebelum salat. Wa huma min sunanil kifayah. Keduanya ini salat sunah yang sebelum masuki waktu salat ini, keduanya termasuk dari sunnah kifayah. Bagaimana ada fardu kifayah, sunnah juga ada sunnah kifayah. Ini cukup satu orang saja yang memulainya, enggak perlu semua orang. Al-awalu al-adhanu. Yang pertama ada azan. Wa huwa lughatan al-i'lam. Secara bahasa artinya pemberitahuan, i'lam. Wa syar'an, menurut syariat, zikrun makhsusun lil i'lam bidukhuli waqti salatin mafrudatin. Ini zikir yang dikhususkan untuk memberitahukan pada masuknya waktu salat yang telah difardukan. Ini artinya azan menurut syariat Islam. Azan ini di sini disebutkan di syarah, fal adzanu haqqun lil fardi. Azan ini hak untuk orang-orang, ya, untuk salat yang fardu. Wa alfadhuhu, dan lafaz-lafaznya azan matna ai isnani, yakni dua-dua. Lafaznya azan itu dua-dua. Takbirnya dua-dua, syahadahnya dua-dua, syahadatnya. Illa takbir awaluhu farbaun. Nah, kecuali takbir. Takbir ini pertamanya 4. Wa illa tauhid ai kalimat tauhid akhiruhu fawahidun. Kecuali juga tauhid yang akhirnya 1. Pas udah akhir azan ini selesai la ilaha illallah, itu 1. Jadi azan ini kalimatnya dua-dua, kecuali takbir yang di pertama sama kalimat tauhid yang di akhir. Yang kalau takbir 4, kalau tauhid 1. Wa yusannu, di sini ini hasyiahnya kitab Ghayatut Taqrib, kitab Fathul Qarib, disebutkan wa yusannu at-tarji'u fil adzan, dan disunahkan at-tarji' fil adzan. Apa itu tarji'? Tarji' wa huwa ayyatiya bi syahadatain marratain sirran qabla al-ityani bihima jahran isyaratan ila anna ad-din kana khafiyan thumma zahara. At-tarji' itu yaitu bahwa si muazin ini membaca syahadatain, 2 syahadat 2 kali, tapi sirron, enggak dikeraskan suaranya, secara sir. Sebelum azan pas syahadat. Kan setelah takbir 4 kali syahadat. Nah, sebelum syahadat itu si muazin ngucapin ngucapin syahadat 2 kali, tapi sir, enggak usah bersuara. Dalam hati mungkin, atau sir lah, enggak bersuara.
sebelum ngucapin yang jahar. Itu untuk apa? Untuk menandakan bahwasanya dulu agama tuh sembunyi-sembunyi. Terus tsumma dhahara, kemudian terang-terangan. Nah, itu namanya tarji. Ini sunnah aja, disunahkan, bukan diwajibkan. Di dalam kitab Hasyiah begitu. Wa yusannu tarji' fil adzan. Wa yusannu at-tathwibu fi adzani subuh. Kemudian disunahkan juga at-tathwib di azan subuh. Taswib itu apa? Taswib itu wa huwa ayyakula bainal hay'alataini as-salatu khairum minan naum. As-salah khairum minan naum. Taswib itu yang kalau azan subuh itu biasa muazin as-salatu khairum minan naum. Itu namanya taswib. Ini juga sunnah, nggak wajib. Tapi kalau kita ingin mengambil, kita kan nyari pahala ya di azan, di setiap ibadah kita nyari pahala, semakin banyak semakin bagus. Maka kita usahakan juga melaksanakan sunnah. Jangan meremehkan sunnah gitu. Karena kalau orang yang meremehkan sunnah, nanti kalau kata Syekh kan lama-lama nanti dia akan meremehkan yang fardu. Sunnah diremeh-remehkan. Jangan meremehkan sunnah. Wa kalimatul adzan bitarji' 19 wa bitathwib 21. Kalimat-kalimat azan kalau dihitung-hitung, kalau dengan tarji, tarji itu tadi ngucapin 2 syahadat 2 kali sebelum ngucapin syahadat yang keras. Tapi pelan-pelan gitu, sirron. Itu 19 jumlahnya. Kalau di subuh jadi jumlahnya 21. Dengan taswib, karena ada taswib. Boleh, kalau ada pertanyaan atau ada tambahan, boleh ditambahkan. Bertanya, silahkan. Sampai sini paham semua insyaallah. Haji kayaknya nggak paham tuh. Kayak gitu. Insyaallah. Kalau nggak ada yang ditanya, kita boleh lanjut. Terus sunnah tadi yang sunnah pertama, alhamdulillah sudah. Sunnah yang kedua, tapi ini masih sebelum masuknya ke dalam sholat sunnahnya. Wathani al-iqamatu, dan sunnah yang kedua yaitu iqamah. Wahya fil asal masdaru aqama. Tsumma summiya biha ay al-iqamah adz-dzikrul makhsus. Iqamah itu dia awal katanya dari aqama, dia masdarnya aqama. Aqama yuqimu iqamatan. Kemudian dinamakan dengan iqamat karena dinamakan iqamat ini zikir yang dikhususkan. Kenapa dikhususkan? Alladzi syara'a listinhadil hadirina ila shalah. Ini untuk membangunkan orang-orang yang hadir untuk sholat gitu. Mungkin kan orang lagi duduk zikiran setelah sholat sunnah baca Quran, untuk membangunkan bahwasanya sholat nih udah pingin mulai gitu. Li'annahu yuqimu ila shalah, karena membangunkan untuk sholat, membangunkan pada orang-orang yang hadir untuk sholat. Wa innama yushra'u ayyutlabu kullun minal adhani wal iqamati lil maktubati. Dan disyariatkan ayyutlabu, yakni diminta ya, kullun minal adhani wal iqamah lil maktubati, setiap dari azan dan dari iqamat ini untuk sholat maktubah, sholat yang difardukan, yang sudah ditetapkan. Wa amma ghairuha, yakni ghairuha, dan adapun yang dari selain sholat maktubah, kayak contohnya di sini mingkul li naflin, dari setiap sholat nafilah, sholat sunnah, tutlabu fihil jamaah wa yusalla jama'atan, yang dia tuh sholat sunnah yang diminta di dalamnya jamaah, kayak contohnya sholat jenazah, terus sholat taraweh ya, walau sunnah kan jamaah juga sunnah gitu. Wa minhu al-ma'adah fa innaha sunnatun, dan juga kalau sholat yang sholat fardu ya, yang diulang, contoh sholat zuhur ya, diulang, itu jadinya azan iqamahnya itu sunnah. Fa innaha sunnatun, azan sama iqamahnya jadi sunnah.
Fayunada laha as-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah, yani biasa kan kita di Indonesia kalau pengen salat taraweh itu kan ada salatu jami'ah. Atau dengan sighah lain disebutkan as-shalah, as-shalah, atau halumu ila shalah. Jadi banyak itu sigotnya. Biasanya juga kalau di Indonesia as-salatu rahimakumullah. Biasa taraweh. Kalau yang sholat itu. Akhirnya ngingetin orang sholat. Kan bagus ngingetin orang sholat kan. Jadi kalau intinya simpulannya, azan sama iqamat ini disyariatkan untuk sholat fardu, sholat yang ditentukan. Tapi kalau buat selain sholat fardu itu nggak perlu azan dan iqamat juga nggak apa-apa gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan di sini kan tadi di awal disebut sunnah kifayah, berarti kalau misalkan nggak ada yang ngejalanin sama sekali azan sama iqamat, contoh di satu desa Islam semua, terus nggak ada azan, nggak ada qomat, dosa semua. Satu desa. Satu desanya dosa semua kan. Berarti bukan sunnah jadinya. Hakim bisa Fardu. hakim bisa, pemerintah bisa, kalau pemerintah yang sebenarnya antar tentara mengurangi kampung itu. Walaupun itu awalnya sunnah, tapi kan namanya sunnah kifayah. Tadi kan di awal disebut sunnah kifayah, sunanu kifayah, kabtida'is salam. Sunnah kifayah ini seperti orang yang memulai ucapan salam. Kayak orang ngucapin salam pertama kan sunnah, jawabnya wajib. Itu pun azan dan iqamat. Jadi keduanya ini sunnah kifayah. Jadi harus ada yang harus adalah salah satu tuh dari satu kampung harus yang ada yang azan dan iqamat. Ya untuk menandakan juga bahwasanya waktu sholat sudah masuk. Kalau sampai azan sama iqamat nggak dikumandangkan kan berarti dipertanyakan apakah orang-orangnya sholat atau enggak gitu. Sholat maktubahnya. Ya kan bisa dipertanyakan gitu. Walaupun ya kita sebagai seorang muslim husnuzon, semuanya mungkin sholat sibuk. Cuman kan masa iya semuanya sibuk sampai nggak pergi ke masjid. Jadi kalau nggak ada sama sekali ya bisa dosa ya. Kan katanya hakim bisa ngantar tentara ke kampung itu gitu. Kalau yang betul-betul. Ya kalau misalkan masih belum ada penjelasan lebih lanjut, bisa nanti di kesempatan lain lebih didetailkan lagi. Di situ tulisnya sunnah kifayah. Sunnah kifayah. Di dalam hasyiah ini sunnah kifayah. Sebelum masuk waktu ya. Azan sama ya mungkin. Seperti orang yang mengucapkan memulai salam di kitab ini. Sunnah kifayah apa? Azan iqamat. Termasuk dari sunnah kifayah. Wahuma min sunanil kifayah. Minnya minta idiam mungkin. Enggak dosa ya. Kalau nggak ada azan ataupun contohnya memang kalau desa itu ada masjid beda lagi lah. Saya memang nggak ada azan langsung apa semua. Kalau ikut pemerintah bisa hantar tentara desa tersebut. Ini ada ta'liq. Di sini ada catatan kaki. Wal asal fil adzan qabla al ijma' qauluhu ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa idza nadaitum ila sholati. Dan aslinya di azan itu sebelum ijma' qauluhu ta'ala wa idza nadaitum ila sholati, dan apabila kalian memanggil kepada salat, untuk salat. Wa khabaru sahihaini idza hadaratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum wal ya'ummakum akbarukum. Ini hadis kan, khabar sahihain. Kalau apabila hadir waktu salat telah datang, maka hendaklah azan salah satu di antara kalian dan hendaklah mengimami orang yang paling besar kalian.
di antara kalian. Wa syar'ul adzan fi sanatil ula minal hijrah. Jadi azan itu disyariatkannya di tahun pertama dari hijrah. Disyariatkannya. Ya, yang wakil ada dikatakan tahun kedua. Wa huwa wal iqamah min khasaisi hadhil ummah. Yani azan sama iqamat itu termasuk salah satu yang dikhususkan untuk umat ini, azan sama iqamat ini. Jadi ya bisa dibilang karena disyariatkan kan, kalau nggak ada emang benar kayak hampir mendekati wajib mungkin ya. Sunnah itu ya. Kita lanjutkan lagi ya. Amma salatul janazah fala yunada laha. Kalau salat jenazah itu nggak perlu dipanggil, nggak perlu kayak iqamat gitu. Nggak perlu. Enggak, salat jami enggak. Enggak. Cuman ini dikatakan bisa juga kalau misalkan dibutuhkan gitu untuk pemberitahuan, bisa juga dikasih tahu, boleh juga lah. Bukannya nggak boleh, boleh. Kalau pakai sigat Arabnya as-salatu ala man hadara min amwatil muslimin. Salat gitu untuk orang yang hadir, orang-orang yang mukim dari mayat-mayat orang muslim. Biasa kan kalau di masjid besar lah, kalau mungkin pernah itu kita habis salat fardu, terus nanti si imam atau muazin ngasih tahu nanti setelah salat ini ada salat jenazah bagi yang ingin mengikuti gitu. Gak ada pertanyaan kan dari sini? Paham semua insyaallah? Salat jenazah belum? Ini sunnah salat biasa dulu, salat maktubah. Bismillah. Wa sunanuha ay sunanus shalah ba'da dukhuli fiha naw'an. Ini masuk tadi alhamdulillah sunnah sebelum masuknya salat, azan sama iqamat. Sekarang sunnah setelah masuk ke dalam salat. Ini ada syai'an. Ada dua perkara. Al-awwalu, yang pertama at-tasyahhudul awal. Sunnah di dalam salat ini terbagi menjadi dua bagian. Ada sunnah abad sama sunnah hayat. Nah ini insyaallah ini yang sunnah dalam salat sunnah abad. Itu ada dua. Yang pertama tasyahudul awal. Tasyahudul awal. Tasyahudul awal ini sunnah abad dalam salat. Sunnah tasyahud awal ini mencakup ala salati ala nabi, mencakup salawat ke atas nabi. Ketika di tasyahud awal itu berarti sekalian juga salawat kepada nabi. Wathani, dan yang kedua al kunutu. Wal kunutu fi subhi, dan kunut di dalam salat subuh. Ai fi i'tidali rakaati tsaniyati minhu, yaitu di dalam i'tidal rakaat kedua dari salat subuh. Lugatannya kunut ini lugatannya ad-du'a. Istilahannya secara syariat Islamnya ya zikrun maksusun juga. Kunut itu artinya zikir yang dikhususkan juga. Zikir yang khususkan yaitu zikirnya ada pada hafal Allahumma hdini fiman hadait wa'afini fiman afait ila akhirih. Ini juga ada dibilang kalau kita menjadi imam, sigotnya harus jamaah. Allahumma hdina fiman hadait wa'afina fiman afait. Disunahkannya pakai sigot jamaah. Jangan pakai sigot sendiri. Kalau kita imam nanti doa di tempat imamnya Allahumma hdini fiman hadait katanya. Ketika imam baca kunut, maka si makmum ini kalau di Indonesia ya, di Indonesia ini kan biasa ada yang kunut nih, terus ada yang diam nih. Sebenarnya itu disunahkan nggak diam, dibaca sampai akhir. Jadi ketika kunut ini kita pertama berdoa Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Sampai wa qina bi rahmatika syarra ma qadait kita kan amin amin amin. Terus fa innahu la yadhillu man walait. Itu kita baca subhanallah. Terus wala yazman adait subhanallah. Subhanallah. Iya. Aslinya enggak diam. Aslinya sebenarnya kemarin kata Syekh Abu Ilyas,
Saya heran katanya, saya kaget. Cuman orang-orang Indonesia aja yang katanya kalau kunut diam di situ. Oh gitu. Nah, kalau di Syafi'i, kalau di Yaman beliau bilang itu nggak diam, dibaca sampai akhir sampai selesai. Nah kemarin siapa di Imam? Bang Ismail ya Imam. Ah, langsung dibaca semua. Kalau pertama ya. Nah, langsung ngamalkan. Di kota Ade di Aceh itu dibaca semua. Ah, dibaca semua. Kalau di kampung-kampung rata-rata di Bukan di kampung kayak kebiasaan kita, adat kita kan langsung diam gitu. Biasanya itu ada alasannya. Apa rasanya? Emang di kampung-kampung disirkan apa? Kebanyakan itu langsung disir langsung. Bukan dibaca kan? Disir, dibaca tapi disir. Gitu. Baca apa? Ada dalil nggak? Iya. Jadi Nggak bacanya ada. harus jahar gitu ya. Bacanya jahar semua. Jadi Semua. buat sirnya itu nggak ada dalil sama sekali. Di sirnya itu nggak ada dalilnya. Kalau makanya Kalau di kitab Minhaj itu ada lafaz ketika lagi memuji Allah, si makmum baca subhanallah. Nah, di situ kayak bisa kita ambil kesimpulan juga kan, berarti si makmum ini tahu kalau si imam baca muji Allah gitu. Iya. Baca kan pujian. Enggak semuanya doa kan. Fa innahu la yadhillu man walait kan bukan doa itu. Lapas-lapas. Itu memuji Allah. Kita si makmum subhanallah gitu. Bukan amin. Bukan amin. Setengahnya. Pantas disirkannya. Disirkan itu mungkin kalau kita di Indonesia mungkin buat nandain kalau itu bukan doa lagi, udah bukan doa gitu. Ya. Nah, tapi kan kita kan selama ini nggak tahu, cuman ngikutin aja. Ustadz dulu di kampung gimana, kita ngikut-ngikut jadi sir juga. Nah, kalau pas kita kan ada tahu, Kadang ada yang kayak gini. ada itu. Ya itu Bala. doa bala. Bala itu. Hmm. Ya jadi si makmum baca amin kalau imam doa kunut. Kalau afdol atau nggak Bukan afdolnya? afdolnya Emang dibaca harus semuanya? semuanya. Bukan afdol nggak afdolnya ya? Heeh. Jadi bukannya kita nyalahin makmum karena dia baca amin di pas muji bukan doa. Tapi kita emang harus baca semuanya gitu. Ya. Mereka kalau antum jumpa dalil yang ada tentang sir atau apa, Boleh kalau tahu ada baca sirnya gitu. saya bilang saya nggak tahu, saya nggak pernah bikin dalil yang ada. Sampai saya aja kaget gitu. Cuman orang Indonesia gitu gua bilang itu. Di Malaysia gitu juga di Malaysia, Bang. Nah, sama juga. Gitu beliau kaget. Thailand gimana? Sama juga. Ya Allah. Berhenti juga. Sama juga. Ini sama-sama kita satu rumpun. Amalan-amalan guru-guru kita dulu. Karena itu bukan doamu. Iya itu mungkin salah satu itunya buat bedain gitu. Ini udah bukan doa lagi gitu. Nah, Ya, kalau ini amin. kita mah kita taklid guru-guru kita aja yang dulu. Kalau di Malaysia gimana bang? Sama. Sambal kok nggak denger dari tadi. Nggak kasihan bang Yusuf tadi tengok aku nggak ada. Udah mungkin saya udah begini ya. Ya boleh disambung ya Ki ya. Kunut fi tidali akhiral witri fi jami'in nisfi tsani min syahri Ramadan. Dan juga kunut di i'tidal rakaat terakhir witir di setengah bulan akhir dari bulan Ramadan. 15 akhir. Jadi misalkan dia witir jadi 15 akhirnya itu setiap harinya setiap selesai salat witirnya kunut. Ini sunnah dalam salatnya. Tawaun asalat tarawih amla. Jadi mau dia salat tarawih, salat witirnya di dalam salat tarawih atau salat witirnya ini di tengah malam itu disunahkan baca kunut di rakaat akhir. Rakaat akhir yang satu rakaat. Wa huwa ay kunutul witri ka kunutis subhi al mutaqaddim fi mahallihi wa lafzihi. Dan kunutnya salat witir itu ya sama seperti kunut salat subuh. Di letak tempatnya sama, lafadznya juga sama, enggak ada bedanya.
Wala tata'ayyanu kalimatul kunuti as-sabiqah. Falau qanata bi ayatin tatadammanu du'aan wa qasadal kunuta hasalat sunnatul kunut. Jadi itu sunnah kunut itu enggak menjadi tertentu. Tadi kan disebut tadi Allahumma hdini fiman hadait. Jadi salah kunut itu enggak juga kayak gitu, enggak harus kayak gitu. Kalau tahu ayatnya yang mengandung doa enggak apa-apa. Kunutnya. Karena kalau itu gimana kalau itu? Pujian buat Allah, salawat, doa. Makanya kan kalian belum ngerasain kalau kunut sama Syekh Ismail itu beliau tuh semua kita bisa ngambil pelajaran dari beliau itu kunut semuanya bisa. Jadi nggak harus Allahumma hadina fiman hadait, enggak harus gitu. Itu bakal bisa nanti diakui. Bisa. Ini yang hadis, ini ada gitu. Kan itu bagus doanya. Pas lihat imamnya haji. Ini korok langsung ya. Di sini ada juga disebutkan wa yundabu sujud litarki syai'in minha. Sujud sahwi. Jadi kalau ketika kita lupa kunut katanya yundabu sujud. Wa yundabu as-sujud litarki syai'in minha. Nah, terus juga kan kalau kita misalkan kunut bi ayatin tatadammanu du'aan wa sanaan ke akhir suratil Baqarah boleh. Jadi kayak kunut kitanya tambahin lagi akhir surat Baqarah. Terus juga di sini waqila wa yazidu fi qunutil witri akhiratul baqarati wa hiya rabbana la tu'akhidna ila akhirih. Bisyart ayaksida bihal kunut. Tapi syaratnya kita harus ya memang berniat, bermaksud itu untuk kunut gitu, bukan baca Quran. Memang itu kita niatnya doa lah gitu. Di situ. Dikarohatil qiraah fi ghairil qiyam. Karena emang makruh kan dikarohatil qiraah fi ghairil qiyam. Dimakruhkan baca di selain berdiri ketika setelah baca Al-Fatihah, baca surat setelah Al-Fatihah. Ya, itu aja. Ada pertanyaan mungkin atau ada yang belum dipahami? Boleh moderat. Silahkan yang mau bertanya atau yang mau kasih tambahan dari mungkin ada yang kurang dari penjelasannya atau Ini untuk megang. atau ya maklumat lain lah yang berkaitan dengan kunut. Saya ada soalan Ustaz. Nama saya Yusuf. Saya ingin bertanya. Ini dua. Kunut tuh maknanya apa? Kunut maknanya apa? Artinya ya mana kunut itu pakai Artinya doa. doa. Kalau di sini saya bilang kunut itu berharap. Dari asal kata kon apa? Qanata. Konata. Berharap ya. Dia aksul lazim. Kunut aksul qanit. Qanit itu yais. Yais itu kan orang yang putus asa. Jadi kalau qanit itu kan putus orang yang putus asa. Qanit tuh pakai to. Kalau kunutnya pakai ita. Pakai kita ini lawannya. Iya. Jadi berharap. Allahu a'lam bishawab. Konata sama konoto. Qanato. Kalau ngomong kunut nanti artinya malah jadi salah gitu. Kan doa di sini kan bermaksud mengharapkan. Jadi sama arti aja. Kalau secara lughahnya gitu biar Dari lugahnya.
Bedanya sunnah abad sama hay'ah harus tahu. Jangan sampai sunnah hay'ah kita sujud sahwi juga sunnah hay'ah. Kalau sunnah abad baru dianjurkan untuk sujud sahwi tadi. Dua doang kunut sama tasyahud awal. Tapi kalau kayak yang sunnah hay'ah itu seperti isti'adzah ketika sebelum baca Al-Fatihah. Ya di sini ya. Wal jahar itu enggak sujud sahwi. Pokoknya entar pas belajar hay'ah. Kunut apa tadi artinya? Berharap. Berharap. Ada lagi? Tambahan? Kesimpulannya ya sunnah sebelum masuk sholat tadi 2. Sunnah ada azan sama iqamah. Terus sunnah abad yang kita ini 2. Awal tasyahud awal, wasani kunut. Kunut letaknya di 2 tempat. Yang pertama di rakaat terakhir salat subuh. Terus di rakaat terakhir salat witir di 15 hari akhir bulan Ramadan. Insyaallah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Sekian saja dari saya. Apabila ada kesalahannya dari saya sendiri mohon dimaafkan, apabila benarnya datang dari Allah. Oke, mari kita alhamdulillah. Kalau tambahan dikit ya. Kalau Anda pernah kan dulu belajar ada di dalam kitab fikih sunnah kan ada syarat-syarat azan orang azan tuh harus ngapain dulu sebelum azan? Wudu termasuk, terus diri menghadap kiblat itu termasuk syarat untuk orang yang muadzin, untuk muadzin. Balik boleh itu aja. Oke. Kalau tanpa wudu atau enggak ada junub bisa enggak azan? Dan Makruh sih. ada kemarin tuh di dalam kitab Minhaj ini juga disunahkan orang yang suaranya agak bagus lah. Ya udah enggak mau azan lagi. Itu dari kitab. Suara bagus. Kalau minum pengajian doang. Astagfirullah. Itu kayak nyuruh orang sholat tapi ini sholat sama aja. Habis itu ketika azan, kalau ketika dia di umdah tuh ketika hayya ala sholat menghadap ke kanan, hayya ala falah menghadap ke kiri. Ya, disunahkan. Itu salah satunya. Iya. Biar nanti di-cut di edit. Dan di sini di umdah di ibarahnya wa yundabu fi hayalatai shalah yaminan wa fi hayalatai falah shimalan. Jadi sunahkan iltifatu fi hayalatai, menoleh ke kanan ketika hayya ala shalah 2 kali itu, hayya ala falah ke kiri, hayya ala shalah ke kanan, habis itu hayya ala shalah lagi ke kanan, baru ke kiri gitu. Oke, alhamdulillah telah kita selesaikan kajian fikih kita, mudzakarah fikih kita pada malam ini. Ya, insyaallah bermanfaat bagi kita semua untuk kedepannya. Marilah kita tutup mudzakarah kita pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.